Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang mengatasi dilema antara resign atau enggak ya, kayak gitu. Ada beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan ya. Dan sebenarnya topik ini inspirasinya dari sesi coaching yang saya lakukan untuk salah satu peserta online course saya ya. Jadi di webinar lalu kan di dalamnya ada penawaran special offer online course saya, dan untuk 10 pendaftar pertama itu dapat free group coaching dengan saya. Dan kemarin sempat dilakukan sesi coachingnya. Nah, ada satu story yang menarik yang mungkin bisa jadi pembelajaran juga buat kamu yang lagi galau apakah resign atau enggak gitu. Dan salah satu peserta sharing gitu ya, bercerita bahwa saat ini tuh dia lagi bekerja di industri kesehatan kayak gitu ya. Dan saat ini dia punya benefit yang cukup oke di perusahaan tersebut. Kayak misalnya asuransi, dapat mes, dapat misalnya makan dan lain-lainnya. Jadi sangat-sangat bagus. Tapi di sisi lain dia ini punya satu dia merasa dia punya jiwa entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan untuk dia juga bisa menghasilkan uang dan punya side hustle tambahan atau penghasilan tambahan di luar pekerjaan utamanya. Tapi di satu sisi dia juga galau nih ya. Jadi dia ada 4 pertanyaan yang ditanyakan saat itu, dan mungkin ini akan menjadi daftar isi atau outline untuk pembahasan pada hari ini. Yang pertama, dia nanya apakah saya perlu resign tapi situasi saat ini, pekerjaan saat ini masih enak kayak gitu ya, benefitnya masih banyak. Terus yang kedua adalah, kalau aku sambil punya side hustle atau punya penghasilan tambahan di luar pekerjaan utama, aku ngerasa nggak ada waktu ya. Gimana cara ngatasinya? Karena di satu sisi dia ceritanya ketika kerja itu nggak boleh buka handphone juga kayak gitu ya. Terus yang ketiga adalah pilih usaha yang mana. Dia punya usaha yang perlu modal tinggi ya, perlu modal gede lah, belasan juta untuk apakah perlu usaha es teh, dia waktu itu cerita, atau usaha jualan baju atau jualan makanan yang mungkin modalnya tidak terlalu banyak kayak gitu. Terus yang keempat, baiknya kapan aku bisa resign kayak gitu dan benar-benar menjadi entrepreneur kayak gitu, menjadi wirausaha. Nah, mari kita bahas ya. Yang pertama adalah apakah perlu resign tapi di situasi saat ini masih enak gitu. Nah, saya sendiri menjawab, kalau misalnya kita mau resign, tentu kita harus memastikan pekerjaan kita selanjutnya itu jauh lebih baik dibandingkan pekerjaan saat ini. Secara logika, ngapain kita pindah kalau misalnya situasinya tidak lebih enak daripada itu. Jadi sebaiknya kalau misalnya saat ini pekerjaanmu masih oke, ya masih tetap aja stay gitu di pekerjaanmu, dan kamu mungkin tidak perlu langsung resign tapi perlu membangun side hustle-mu, penghasilan tambahanmu, sekaligus kamu coba ya ngetes lah jiwa kewirausahaanmu gimana, kemampuan jualanmu gimana, cukup oke atau enggak untuk kamu bisa full time di sana. Tapi saran saya sih tidak langsung resign tapi part time dulu gitu ya, kayak side hustle dulu. Ketika ada waktu kosong kamu pakai untuk membangun usahamu, usaha sampinganmu ya. Nah, terus ini masuk ke pertanyaan yang kedua. Tapi aku nggak ada waktu kayak gitu. Karena kalau pas kerja harus standby dan nggak boleh pegang handphone. Apa yang harus aku lakukan? Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah saya kembalikan kepada dia. Sebenarnya kalau kita mau usaha itu ya memang harus ada yang dikorbankan gitu ya. Kita nggak bisa hanya tidak mau menanam buahnya, tidak mau menanam bijinya, tapi kita mau menuai buahnya, kita mau dapat buahnya, kan itu nggak bisa.
ini kan hukum sebab akibat gitu. Kalau kita mau menuai ya kita harus menanam ya. Nah, gimana kita mau dapat penghasilan dari usaha sampingan kalau kita nggak mau untuk spend waktu tambahan untuk membangun hal tersebut kayak gitu ya. Kayak misalnya contoh saya sendiri kayak misalnya bikin self dev ini kayak gitu ya, yang pasti ini di luar jam kerja gitu. Misalnya pulang kerja atau sebelum kerja meluangkan waktu setiap hari kayak 1 jam 2 jam untuk tag podcast, untuk bikin misalnya copywriting atau apa kayak gitu. Jadi di luar jam kerja. Kadang-kadang ketika anak istri saya masih tidur gitu, subuh-subuh saya udah bangun, udah di ruang kerja, udah nyicil misalnya rekaman podcast dan lain-lainnya. Even kadang-kadang ketika berangkat kerja, terus di mobil saya udah sedia mic. Jadi ketika mau pulang kerja, saya melipir sebentar, saya rekaman. Hasil rekamannya saya kirim ke tim saya untuk diedit dan dipublish. Tapi itu salah satu contoh di mana kita harus ya mau untuk meluangkan waktu, mau untuk mengorbankan waktu kita. Ibaratnya mengorbankan waktu main kita misalnya 1 jam atau 2 jam untuk membangun side hustle ini. Jadi kita nggak bisa kayak cuma sekedar apa ya, ikut kerja misalnya, kerja punya kerjaan utama, terus kita pengen dapat penghasilan tambahan tapi kita nggak mau memberikan effort lebih. Itu agak apa ya, agak nggak mungkin lah kayak gitu. Nah, dan saya pun akhirnya juga menyarankan karena dia juga join online course saya bilang kamu coba pelajari online course Meaningful Productivity ya, karena di situ saya juga ngebahas tentang gimana caranya biar kita bisa memprioritaskan kegiatan, gimana cara mengatur waktu, mengatur diri kita untuk bisa produktif. Kamu mungkin perlu pelajari itu dulu biar kamu bisa mengelola waktumu dengan lebih baik. Karena di sana juga ada kayak cara bikin weekly plan gitu ya, rencana mingguan, sehingga dalam seminggu ke depan kita udah bisa ngelihat waktu-waktu mana yang kira-kira kita bisa masuk, kita kira-kira kosong gitu ya, untuk kita bisa atur bahwa oh ini aku mau spend waktu untuk ngedevelop side hustle-ku atau usaha sampinganku gitu ya. Nah, terus di poin yang ketiga adalah dia ceritanya lagi galau mau pilih usaha yang mana. Apakah usaha es teh ya, es teh Solo kalau nggak salah dia bilang. Terus tapi modalnya cukup gede dan sangat-sangat lumayan buat dia ya, atau usaha yang kecil-kecilan dulu gitu kayak jualan baju, jualan makanan kayak gitu. Nah, dari saya waktu itu saya juga sempat belajar dari guru saya, ketika kita mau memilih usaha sampingan gitu ya, side hustle, pilih yang tidak memerlukan waktu yang cukup banyak kayak gitu ya. Jadi kalau disuruh milih antara yang ST tadi atau yang apa namanya baju dan lain-lain gitu, pertimbangan dari modal yang dia masih belum punya juga kayak gitu ya, jadinya agak sulit juga sebenarnya kalau masuk ke sana, dan juga mungkin waktunya, effortnya dan lain-lain. Jadi pilih aja yang simpel kayak jualan baju atau jualan makanan. Dan saya memberikan saran juga, misalnya jualan makanan, buka aja ketika weekdays ya, Senin sampai Jumat buka aja kayak misalnya PO, terus Sabtu Minggu kamu bikin makanan itu dan kamu kirim ke mereka kayak gitu. Jadi pakai sistem PO, jadi nggak perlu setiap hari bikin. Nah, bisa juga kayak gitu. Atau jualan baju, misalnya jualan baju, misalnya bikin konten, review apa jualan kayak gitu, untuk bisa dapat penghasilan tambahan kayak gitu. Dan kalau saya pribadi, saya juga menyarankan mungkin bisa juga mempertimbangkan, sekarang itu kan lagi ngetren juga ya, namanya tuh kayak affiliate marketing. Affiliate itu jadi kita dapat komisi ketika kita berhasil menjualkan suatu barang gitu. Biasanya kan ada tuh kayak misalnya di Shopee atau di Tokped gitu kan, kita jual sesuatu kita dapat komisi kayak gitu. Dan sekarang kan juga ada beberapa platform juga kayak kita bisa jual produk digital dan komisinya lebih besar gitu. Kayak guru saya tuh Denny Santoso, dia punya namanya Tribelio, dia jual produk-produk digital, dimana kalau kita berhasil menjualkan produk itu,
kita bisa dapat komisi lebih besar, bisa 30%-an kayak gitu. Jadi komisinya lebih gede dibandingkan kita affiliate jualan produk di marketplace yang pada umumnya kayak gitu. Tapi silakan disesuaikan sama yang cocok sama kamu yang mana kayak gitu ya. Jadi gitu, pilih usaha yang waktunya tidak terlalu panjang dan juga modal tidak terlalu besar, karena ini satu yang namanya side hustle ya. Nah, terus yang keempat, pertanyaannya kapan dia boleh resign, baiknya kapan dia boleh resign dan fokus di kewirausahaan gitu ya. Fokus pada sesuatu yang dia merasa dia sangat-sangat suka di sana. Nah, saran saya, ini saya pelajari dari guru saya juga, kita boleh resign dari pekerjaan utama kita kalau bisnis kita atau usaha sampingan kita income-nya udah lebih dari atau sama dengan gaji kita saat itu ya. Let's say misalnya kamu punya income 10 juta per bulan, terus usahamu masih income-nya masih 5 juta, ya sebaiknya jangan ditinggalkan pekerjaan utamanya. Tapi nanti once kamu udah achieve misalnya di angka 10 juta, atau mungkin kamu punya prinsip, nanti deh kalau udah lebih dari 10 juta atau minimum 20 juta deh baru aku resign. Nah itu juga bisa. Tapi yang pasti jangan di bawah dari pekerjaan utamamu, karena pasti akan sangat riskan kayak gitu. Jadi ketika misalnya, ternyata income-mu dari usaha sampingan bisa di 15 juta, bisa di 20 juta. Nah, silahkan kamu bisa resign, bisa apa gitu kan, untuk kamu bisa fokus di usahamu ya. Jadi mungkin itu yang mau saya sharingkan kali ini tentang kegalauan dari salah satu member self-dev ya, pendengar self-dev dan juga member The Achiever Masterclass untuk menghadapi situasi kegalauan dalam hidupnya, apakah resign atau enggak. Nah, semoga pembahasan kali ini bisa mewakili kegelisahan ataupun keresahanmu juga yang berada di situasi yang sama. Dan kalau kamu masih ada pertanyaan, kamu bisa langsung aja reply di komen di episode ini, atau kamu bisa DM ke Instagram ya, di @selfdevpodcast atau di @andreasbordes gitu ya. Kamu bisa sharing dimanapun ya, tanya juga bisa. Nanti bagi pertanyaan yang terpilih, nanti kami akan bahas di podcast. Oke, mungkin itu dulu. Thank you semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu. Kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning, because life never stop teaching.